Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SDN Cisaat yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran yang kelima, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran ini, Bapak harap kalian mampu memahami bentuk kecintaan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, mengetahui sifat keteladanan Nabi Adam. Yang ketiga, mengetahui sifat keteladanan Nabi Nuh. Dan yang terakhir, mengetahui sifat dari keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Tonton videonya sampai habis ya, supaya kalian bisa mengerti. Anak-anakku, sebelum memulai ke pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu yuk, supaya belajarnya kita lebih semangat. Judul lagunya Jalan Masuk Surga. 1, 2, 3. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Anak-anakku, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama Islam. Hal tersebut yang membuat umat Islam menjadikan Nabi dan Rasul sebagai sosok yang dijadikan suri tauladan. Semua tingkah laku Nabi dan Rasul pantas dicontoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Umat Muslim wajib hukumnya meyakini keberadaan Nabi dan Rasul, kendati belum pernah bertemu sekalipun. Walau hidup jauh di masa lampau, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk meneladani sikap dan sifat para nabi dan rasul. Mengimani atau mempercayai adanya nabi dan rasul merupakan kewajiban setiap umat muslim di dunia, karena mempercayai atau mengimani nabi dan rasul itu termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Dan rukun iman itu harus dijalankan oleh setiap umat muslim. Nah, anak-anakku, sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih, jumlah bilangan para nabi dan rasul ada berapa ya? Benar, jumlah bilangan para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi dan rasul. Kalian tahu nggak siapa aja nama-namanya? Oke, kita sebutkan bareng-bareng ya nama-namanya supaya lebih seru dan gampang menyebut dan menghafalnya. Ikuti Bapak ya. Sholawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, sudah bisa ya. Mudah-mudahan kalian bisa dan mampu melafalkan nama-nama nabi yang wajib kita ketahui.
Nah, anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi Adam tercipta dari semua unsur tanah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dikisahkan bahwa ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberinya pengetahuan mengenai nama-nama benda. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda itu. Namun mereka tidak bisa melakukannya, sedangkan Nabi Adam dapat menyebutkan nama-nama benda tersebut dengan mudah. Para malaikat pun mengakui kelemahannya dan memuji kebesaran Allah. "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Kemudian Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk rasa hormat. Namun iblis menolaknya dan menyombongkan diri. Oleh sebab itu Allah mengusirnya keluar dari surga. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Sayangnya, iblis mendengar itu semua. Ia pun berniat untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarangmu mendekati dan memakan buah pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat," bisik iblis. Karena tergoda dengan bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa kemudian memakan buah terlarang tersebut. Menyadari kesalahannya, Nabi Adam dan Siti Hawa bersimpuh di hadapan Allah, menyesali perbuatan mereka karena telah membangkang. Allah pun mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan, Nabi Adam dan Siti Hawa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menerima taubatnya dan melimpahkan rahmat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sebab Allah Maha Pengasih dan senantiasa memberi ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya. Anak-anakku, setelah kalian menyimak kisah dari Nabi Adam tadi, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Adam adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, Allah tidak menyukai makhluk yang sombong dan mencintai hambanya yang suka bertaubat. Kemudian, berhati-hati dengan iblis yang senantiasa menggoda manusia agar tersesat dari jalan Allah. Selanjutnya, manusia pasti dihadapkan dengan ujian. Ujian dari Allah dapat berupa musibah atau kenikmatan. Ujian dapat meneguhkan iman atau sebaliknya membuat seseorang makin terpuruk. Kemudian, segera bertobat ketika melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang terakhir, Allah menguji manusia dengan perintah dan larangannya. Jika Nabi Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon di surga, maka manusia juga dilarang untuk mendekati perbuatan yang tercela. Lalu, bagaimana sikap kita untuk mengikuti teladan Nabi Adam? Sikap kita untuk mengikuti keteladanan Nabi Adam yaitu dengan mengikuti semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mengendalikan hawa nafsu. Juga jangan mudah tergoda oleh godaan setan yang terkutuk.
Alhamdulillah, pembelajarannya sudah selesai. Mudah-mudahan apa-apa saja yang telah tadi Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.